Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nusaibah Al-Mustaqimah dengan NIM 19123121 dari kelas Manajemen Dakwah. Analisis kebijakan dakwah. Kebijakan dakwah adalah keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang lembaga dakwah. Sebagai keputusan yang mengikat publik, maka kebijakan dakwah haruslah dibuat oleh otoritas dakwah, yakni mereka yang menerima mandat dari lembaga dakwah. Pemutusan kebijakan dakwah ini berdasarkan syariat Islam. Kebijakan dapat diartikan dalam Kamus Bahasa Indonesia, yaitu kepandaian, kemahiran, kebijaksanaan, rangkaian konsep, asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kebijakan pada umumnya dianggap sebagai pedoman untuk bertindak atau saluran untuk berpikir. Secara lebih khusus, kebijakan adalah pedoman untuk melaksanakan suatu tindakan. Kebijakan mencangkup seluruh bidang tempat tindakan akan dilakukan. Selanjutnya, materi apa saja sih yang dibahas dalam analisis kebijakan dakwah? Yang pertama itu ada perumusan masalah, di mana memberikan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah. Yang kedua, forecasting, memberikan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari diterapkannya alternatif kebijakan, termasuk apabila tidak membuat kebijakan. Yang ketiga, rekomendasi kebijakan, memberikan informasi mengenai manfaat berisi dari setiap alternatif dan merekomendasikan alternatif kebijakan yang memberikan manfaat bersih paling tinggi. Yang keempat, ada monitoring kebijakan, memberikan informasi mengenai konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan termasuk kendala-kendalanya. Dan yang terakhir ada evaluasi kebijakan, memberikan informasi mengenai kinerja atau hasil dari suatu kebijakan. Selanjutnya ada perlunya mempelajari analisis kebijakan dakwah. Yang pertama ada kebijakan yang dipelajari dalam rangka pertimbangan ilmiah, yaitu untuk menambah pengetahuan yang lebih mendalam, mulai dari proses pembuatan kebijakan, perkembangannya, serta akibat-akibat yang ditimbulkan di masyarakat. Hal ini akan meningkatkan pemahaman kita mengenai sistem politik dan masyarakat pada umumnya. Yang kedua, pertimbangan profesional atau alasan profesional. Dalam pertimbangan ini membahas tentang bagaimana individu, kelompok, atau pemerintah dapat bertindak untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh warga. Ide ini dapat digunakan untuk menunjukkan kebijakan apa yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan tertentu atau faktor politik apa yang menghasilkan kebijakan yang ada. Yang ketiga, pertimbangan politis atau alasan politik. Pertimbangan ini membawa kita pada upaya untuk memastikan bahwa pemerintah menggunakan kebijakan yang cocok untuk mencapai tujuan. Studi kasus, kebijakan-kebijakan dakwah yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq itu ada 4. Yang pertama, melanjutkan ekspedisi ke Syria. Sebelum wafatnya Rasulullah, beliau mengirim ekspedisi ke Syria di bawah pimpinan Usamah bin Zaid, putra dari Zaid bin Harits. Namun Usamah mengurungkannya ketika dalam perjalanan mendengar berita wafatnya Nabi. Para sahabat mengusulkan untuk ditarik kembali ke Madinah untuk membantu mengatasi masalah dalam negeri seperti memerangi orang-orang murtad, orang yang enggan membayar zakat, serta pemberontakan lainnya. Namun usulan para sahabat itu menarik kembali pasukan ke Madinah ditolak oleh Abu Bakar karena pengiriman tersebut merupakan amanah dari Rasulullah SAW. Kemudian setelah 40 hari berperang melawan orang-orang Romawi di Syria, akhirnya ekspedisi Usamah meraih keberhasilan. Ini menimbulkan opini positif bahwa Islam tetap jaya, tidak akan hilang seiring dengan wafatnya Rasulullah. Kemudian memberantas gerakan nabi palsu, kaum murtad, dan pembangkang zakat. Dari tindakan tegas Abu Bakar terhadap kaum murtad, nabi-nabi palsu, dan pembangkang zakat menghasilkan: yang pertama, Musailamah Al-Kadzab terbunuh di tangan Wahyi, si pembunuh Hamzah. Pengikutnya dan orang-orang yang terpengaruh dengan ajarannya melarikan diri. Kemudian yang kedua, pasukan Al-Aswad Al-Ansi kalah dalam pertempuran sedangkan dia sendiri dikabarkan telah terbunuh pengikutnya pada malam wafatnya Rasulullah SAW. Yang ketiga ada Talha bin Khalid masuk Islam kembali dan menjadi muslim yang baik. Yang keempat,
Sajjah At-Tamiyah mengurungkan niatnya untuk bergabung dengan Musailamah karena mendengar pasukan Khalid sudah mendekat, dan pasukan lainnya melakukan operasi di seluruh Jazirah Arabia, memberikan pengajaran kepada pembangkang dan mengembalikan kepada Islam orang yang murtad. Kemudian yang ketiga, melakukan ekspansi wilayah. Dalam ekspansi ini, tahun 634 Islam dapat menguasai dan melakukan hijrah di sebuah kerajaan Arab yang loyal kepada Kisra di Persia. Daerah ini merupakan penyeberangan bangsa Arab dari selatan, namun mereka dijadikan pintu masuk penyebaran Islam ke wilayah di belahan timur dan utara. Ekspansi ke Romawi di bawah 4 panglima perang, yaitu Ubaidah, Amr bin As, Yazid ibnu Sufyan, dan Syurahbil. Ekspansi ke wilayah Romawi, yakni kerajaan Ghassaniyah, yang merupakan daerah protektorat Romawi dan menjadi benteng pertahanan dan dari sebuah Persia. Yang terakhir ada pengumpulan mushaf Al-Quran, perang Riddah, perang melawan kemurtadan di bawah kepemimpinan Khalid ibnu Walid yang berlangsung alot, mengakibatkan banyak di antara sahabat yang hafal Al-Quran Qurra tewas karena kesertaan mereka dalam perang tersebut. Baik, itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.